Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipar Hamni, NIM 222-1009. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Efektivitas Sistem Informasi Posyandu dalam bentuk website. Langsung saja bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang, Posyandu berperan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Namun, banyak posyandu masih menggunakan sistem manual yang kurang efisien dalam pengelolaan data, pelaporan, dan penyampaian informasi. Ada juga rumusan masalah. Rumusan masalah di sini mempunyai dua kriteria, yaitu bagaimana sistem informasi berbasis website meningkatkan efisiensi pengelolaan dan posyandu. Yang kedua, sejauh mana sistem ini mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Slide selanjutnya. Oke. Slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini mempunyai dua kriteria. Yang pertama, menganalisis efisiensi pengelolaan melalui sistem berbasis website. Yang kedua, mengidentifikasi dampak implementasi sistem informasi berbasis website. Dan ada juga manfaat penelitian di sini. Yang pertama itu ada teoritas. Teoritas di sini mempunyai makna, yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu sistem informasi kesehatan. Dan yang kedua di sini ada praktis. Yang dimaksud praktis di sini ialah meningkatkan aksesibilitas, efisiensi pelayanan posyandu, dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Oke, baik, selanjutnya slide yang ketiga. Oke. Slide yang ketiga ada ruang lingkup penelitian. Di sini mempunyai 4 ruang lingkup penelitian. Yang pertama itu ada pengembangan dan evaluasi sistem berbasis website. Dan yang kedua ada pengelolaan data ibu hamil, balita, imunisasi, dan gizi. Yang ketiga, efektivitas sistem bagi kader posyandu dan aksesibilitas informasi posyandu. Dan yang terakhir ada keamanan data dan penyusunan laporan posyandu. Dan sini juga mempunyai signifikasi penelitian. Signifikansi penelitian di sini mempunyai 4 kriteria, yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data. Yang kedua, mempermudah masyarakat mengakses informasi kesehatan. Yang ketiga, mengurangi beban kerja kader posyandu. Dan yang terakhir, menjadi modal pengembangan sistem informasi kesehatan lainnya. Dan di sini juga mempunyai klarifikasi kata kunci. Di sini mempunyai klarifikasi kata kunci, yaitu efektivitas. Yang pertama, efektivitas di sini mempunyai arti, yaitu keberhasilan sistem mencapai tujuan. Yang kedua, sistem informasi, yaitu komponen yang mengolah dan mendistribusikan informasi. Dan yang ketiga ada posyandu. Posyandu di sini ialah layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak. Dan yang terakhir ada website. Yang dimaksud website di sini ialah platform digital berbasis website untuk layanan informasi. Oke, selanjutnya slide yang keempat. Ya, slide yang keempat ada organisasi proposal penelitian. Di sini ada 2
organisasi proposal penelitian. Yang pertama itu ada judul penelitian. Judul penelitian ini adalah efektivitas sistem informasi posyandu berbasis website. Yang kedua, latar belakang. Solusi untuk meningkatkan efektivitas layanan posyandu melalui sistem website. Oke, selanjutnya slide yang kelima. Oke, langsung saja bab kedua, yaitu kajian pustaka. Pengertian dan tujuan posyandu. Posyandu adalah layanan kesehatan berbasis web. Posyandu adalah layanan kesehatan berbasis website masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, dan penyuluhan gizi. Dan ada sistem informasi posyandu, bisa disingkat SIP. SIP di sini adalah platform digital yang mendukung pengelolaan data dan informasi posyandu secara lebih efisien. SIP mengurangi kesalahan pencatatan dan atau mempercepat pelaporan dan meningkatkan akurasi data. Oke, selanjutnya slide yang ke-6. Oke, slide yang ke-6 ada di sini manfaat sistem informasi posyandu. Manfaat sistem informasi posyandu di sini memiliki 3 kriteria, yaitu pengurangan redundansi data, kedua peningkatan efisiensi, ketiga ada aksesibilitas data. Oke, selanjutnya ada studi kasus implementasi SIP. SIP diterapkan di beberapa daerah seperti UPTD Puskesmas 2. Hasilnya menunjukkan pengurangan pencatatan dan berulang, peningkatan efisiensi pelaporan dan integrasi data posyandu untuk surveillance gizi. Di sini mempunyai metodologi pengembangan sistem informasi. Di sini mempunyai metode waterfall. Digunakan dalam pengembangan SIP meliputi yang pertama itu ada definisi kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian unit, integrasi, dan pengujian sistem. Oke, selanjutnya slide yang ke-7. Di sini ada tantangan implementasi SIP. Tantangan implementasi SIP mencakup kurangnya pelatihan kader dan infrastruktur yang belum memadai. Sosialisasi dan pelatihan menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan SIP. Oke, selanjutnya slide yang ke-8. Slide yang ke-8 ada bab 3, metodologi penelitian. Di sini ada desain penelitian, populasi, dan sampel. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method atau kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas sistem informasi posyandu berbasis website. Yang pertama itu ada pendekatan kuantitatif, mengukur efektivitas sistem melalui waktu pengelolaan data, tingkat kepuasan pengguna, atau bisa dibilang skala Likert, dan frekuensi penggunaan fitur. Dan ada yang kedua itu ada pendekatan kualitatif, menggali pengalaman pengguna terkait kendala, kelebihan, dan kekurangan sistem. Dan selanjutnya ada populasi dan sampel. Di sini mempunyai arti dari populasi dan sampel. Populasi di sini adalah kader posyandu dan masyarakat pengguna layanan atau ibu balita, lansia, dan sebagainya di wilayah penelitian. Dan ada juga sampel. Sampel di sini mempunyai arti, yaitu dipilih dengan teknik progressive sampling, meliputi satu ada 5 sampai 10 posyandu aktif
10 sampai 30 kader dan 50 sampai 100 masyarakat pengguna layanan. Oke, selanjutnya slide yang ke-9. Slide yang ke-9 ada di sini teknik pengumpulan data dan instrumen. Nah, di sini adalah teknik pengumpulan data. Ada dua, yaitu konsener, wawancara. Konsener di sini mengukur kepuasan dan efektivitas sistem melalui skala Likert. Sedangkan wawancara menggali kendala dan masukan dari kader masyarakat pengguna. Ada juga instrumen di sini, konsener tertutup dengan skala Likert. Dan yang kedua, panduan wawancara semi instruktur. Ada juga di sini prosedur penelitian. Ada 4 macam, yaitu yang pertama persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Ya, jadi di sini dari keempatnya prosedur penelitian mempunyai arti, yaitu persiapan ialah kajian literatur, pengembangan instrumen, dan penentuan sampel. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah melakukan wawancara mendalam dan menyebarkan kuesioner sebelum dan sesudah penerapan sistem. Ada yang ketiga, analisis data. Analisis data di sini mengelola data kuantitatif dan statistik deskriptif dan data kualitatif menggunakan analisis tematik. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan di sini mempunyai arti, yaitu menyimpulkan efektivitas sistem dan memberikan rekomendasi. Oke, selanjutnya slide yang ke-10. Ya, slide yang ke-10 ada di sini analisis data. Ada 3 macam analisis data di sini. Yang pertama itu ada data kuantitatif. Dan yang kedua ada data kualitatif. Dan yang ketiga ada pengelola data. Jadi di sini mempunyai arti dari data kuantitatif, yaitu statistik deskriptif atau frekuensi, presentasi, dan rata-rata. Dua, jika diperlukan, dilakukan uji hipotesis atau uji T atau ANOVA. Data kualitatif ialah analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama dari wawancara atau manfaat, tantangan, saran. Ya, yang terakhir ada pengolahan data. Pengolahan data di sini menggunakan perangkat lunak seperti SPSS dan NVivo untuk analisis data. Oke, selanjutnya slide ke-11. Oke, dan terima kasih hasil dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.